Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Faikoh. Saya dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Yang pertama ada disciplining, adalah sikap yang menunjukkan kepatuhan terhadap suatu aturan dan latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar berperilaku tertib. Contohnya, apabila kita telah menetapkan waktu untuk melakukan pertemuan penting dengan klien dari jam 14.00 hingga 15.00 WIB. Agar dapat menyelesaikan pertemuan penting lainnya dengan tim, ternyata klien yang saya nantikan terlambat. Dan tentu ini termasuk dalam hal yang sering kita prediksi sebelumnya. Pertemuan kita dengan klien yang lainnya harus tertunda. Perlu diingat bahwa kita harus menanamkan disiplin sejak dini. Karena kita harus bisa mengelola waktu sedini mungkin agar pekerjaan yang kita lakukan tidak tertunda atau late. Setting goals adalah proses menetapkan sasaran atau capaian dalam diri kita. Contohnya, misalkan diri kita adalah sebuah perusahaan. Kalau kita lihat perusahaan tempat kita bekerja, pasti sudah ada visi dan misi yang ditetapkan dan ingin dicapai. Terlepas dari visi dan misi tersebut dilaksanakan atau tidak. Contohnya, pada perusahaan Unilever adalah perusahaan consumer goods dunia yang berhasil menapak jalan untuk double the business dengan strategi Kompas. Jadi mereka melakukan pendekatan baru yang membuat perusahaan tersebut lebih fokus dalam apa yang ingin dicapai. Ada 3 tips dalam menentukan goal setting. Yang pertama, tanyakan pada diri Anda. Sebelum menentukan tujuan kita, pastikan kita menjawab kenapa kita melakukan ini. Kemudian, goal tanpa tujuan yang jelas akan mudah terlupakan. Karena kita tidak merasakan bahwa diri kita mengalami desakan atau tantangan. Bahkan, goal atau tujuan kalau bisa memiliki nilai sosial dan menginspirasi. Karena dari situlah kita bisa tergerak untuk melakukan. Manusia kan makhluk sosial. Jadi, kita masih memerlukan manusia lainnya atau orang lain. Dan hati nuraninya pasti berkeinginan untuk menolong sesama. Goal setting harus merupakan sesuatu yang konkret. Ada sebuah teori yang mengatakan kalau goal itu harus SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, and time. Yang memungkinkan kita merasa percaya dan puas ketika selesai mengerjakannya. Contoh target yang tidak menerapkan SMART yaitu saya harus belajar untuk menghadapi ujian. Ini adalah target yang tidak jelas karena tidak spesifik mengenai apa yang akan dipelajari. Bagaimana cara kita merasa cukup atau komplit dalam belajar, dan tidak jelas harus selesai kapan. Sehingga kita dapat mengubahnya dengan kita mampu menguasai materi setiap pembelajaran bab 2 dan 3 dalam 2 minggu sebelum ujian. Ketika kita tidak membuat target menjadi konkret, pekerjaan yang akan kita lakukan akan menjadi misteri atau tidak jelas. Karena otak kita tidak suka akan ketidakjelasan. Kalau kita tidak berusaha membuat upaya untuk melakukan menjadi jelas, maka nantinya tujuan yang ingin kita capai tidak akan bisa selesai dengan maksimal. Yang kedua ada sistem dan disiplin. Seperti halnya kita, tujuan kita harus diterjemahkan dalam action atau tindakan. Dan kita harus bisa mengetahui dengan tindakan yang dilakukan. Kita juga bisa tetap review apakah goal yang kita buat masih relevan dengan kebutuhan kita atau tidak. Intinya, keberadaan suatu sistem yang kita andalkan untuk bekerja, ada berbagai cara untuk bisa mengimplementasikan ini, mulai dari buku saku hingga aplikasi to-do list pada gawe Anda. Kemudian, percaya. Kita harus yakin bahwa setiap agama selalu mengajarkan umatnya untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Coba kita bayangkan sebelum mulai beraktivitas. Daydreaming adalah kemampuan dasar manusia yang luar biasa. Hal itu dapat mengisi kekosongan informasi berdasarkan referensi dari apa yang telah kita alami di masa lalu. Dengan itu kita bisa membuat semua lebih jelas dan termotivasi untuk melakukannya. Yang ketiga adalah coaching. Coaching adalah proses ketika Anda dibantu oleh seorang coach untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang Anda tentukan. Contohnya, ada seorang coach dan klien bernama Pak David yang ingin meningkatkan omset bisnisnya.
Jadi bisa dicermati bahwa si coach hanya bertanya dan menggali. Dia sama sekali tidak memberikan saran dan masukan apa seharusnya goal saya atau bagaimana cara pencapaiannya. Coach berfungsi sebagai partner akuntabilitas untuk memastikan klien melakukan apa yang dia katakan dan membantu klien untuk menimbulkan insight serta menstrukturkan pemikiran klien. Yang keempat adalah budgeting. Budgeting adalah proses perkiraan atau memperhitungkan antara pendapatan yang dimiliki dengan pengeluaran untuk kebutuhan di masa mendatang. Misal dalam 1 bulan saya mendapatkan gaji katakanlah 10 juta rupiah. Dari jumlah uang tersebut, berapa uang yang akan saya habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya? Dalam contoh di atas, saya dapat membuat perencanaan mengenai kebutuhan hidup yang saya butuhkan. Misalkan, uang belanja bulanan sekian, kemudian membeli perlengkapan kerja sekian. Jadi, budgeting bermanfaat untuk memberikan gambaran pada suatu organisasi atau perusahaan mengenai tujuan yang akan dicapai pada periode tertentu. Yang terakhir adalah setting problems creatively, adalah proses diri kita mencari solusi yang tidak diketahui dalam suatu masalah. Contohnya, pemecahan masalah dalam perusahaan untuk pemasaran. Dalam bisnis pemasaran adalah poin penting yang harus diperhatikan. Sistem pemasaran yang tepat akan diperoleh untuk peningkatan pendapatan perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, dalam mencari jalan keluar dari berbagai masalah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bisa memasang iklan yang menarik. Dari sisi penggambaran, warna yang digunakan atau isi kalimat iklan itu sendiri dan bisa dipastikan iklan tersebut tepat sasaran. Yang kedua, bisa melakukan promosi diskon secara berkala. Misalkan pada akhir pekan atau pada hari tertentu. Yang terakhir, kita menggunakan program berhadiah. Pelanggan akan menyukai pemberian hadiah, jadi tidak ada salahnya kita mencoba tips ini. Planning meliputi peraturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi planning dapat dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Dan organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Contohnya dalam melakukan pengelompokan kegiatan ke departemen atau subdivisi lainnya. Leading adalah kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat berusaha untuk mencapai tujuan atau mampu mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Terakhir ada controlling, adalah serangkaian proses pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan dan menilai apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam penekanan pada etika organisasi dan manajerial ini ada beberapa dampak perubahannya. Yang pertama ada redefining value. Dampak perubahannya adalah dalam distributor tradisional menjadi tidak relevan, karena margin harus dipertahankan lebih dari sekadar harga produk dan permintaan harus didorong oleh lebih dari sekadar merek. Kemudian, rebuilding trust adalah adanya kepercayaan antar sesama pegawai sehingga dapat menyamakan persepsi, gerak, dan langkah masing-masing pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Increase accountability atau peningkatan akuntabilitas adalah suatu wujud dari kewajiban organisasi atau perusahaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program atau kegiatan untuk mencapai misi dan tujuan tersebut atau tujuan organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.